Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dari jurusan Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan NIM 50900123080. Dosen pengampu Dr. Andus Usman Nur, SAG MAG. Baik, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang bisa mengajak, mengarahkan, dan membimbing orang lain agar sebuah kelompok ini bisa mencapai sebuah tujuan. Nah, tanpa pemimpin, kelompok akan bingung dan tidak punya arah. Ada tiga gaya pemimpin yang saya ketahui. Yang pertama itu bersifat otoriter. Artinya semua keputusan itu ditentukan oleh pemimpin. Yang kedua itu laissez-faire. Artinya pemimpin memberikan anggota jalan sendiri. Kemudian yang ketiga itu demokratis, yang artinya itu pemimpin bekerja sama dan mendengarkan pendapat anggotanya. Kepemimpinan bisa muncul dari sifat bawaan, bisa juga dipelajari, dan harus menyesuaikan dengan situasi dalam kelompok sosial. Pemimpin punya dua tugas utama, yaitu memberikan motivasi dan mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan. Selanjutnya yang kedua yaitu materi yang kedua yaitu motif-motif sosial dan ketertarikan antara manusia. Nah, manusia butuh orang lain untuk hidup. Karena itu muncullah motif sosial, yaitu dorongan dalam diri untuk berhubungan atau bekerja sama dan dekat dengan orang lain. Nah, ada tiga motif sosial utama, yaitu yang pertama motif afiliasi, yaitu kebutuhan untuk berteman, diterima, kemudian merasa aman dan bersama orang lain. Motif berprestasi, yaitu dorongan untuk sukses dan diakui, kemudian keinginan untuk mempengaruhi orang lain. Manusia punya dorongan untuk berhubungan dengan orang lain, itu seperti motif sosial itu sendiri. Nah, seperti ingin diterima, ingin berprestasi, dan ingin berpengaruh. Nah, kita juga tertarik pada orang lain karena kesamaan, kedekatan, dan penampilan kita. Ketertarikan bisa membuat hubungan lebih akrab dan kerjasama lebih baik. Tapi bisa juga menimbulkan bias kalau hanya melihat dari kesan pertama. Nah, motif sosial dan ketertarikan sosial ini sangat penting dalam membantu hubungan manusia. Jika seimbang, hubungan menjadi lebih sehat, saling mendukung, dan saling menguntungkan. Yang ketiga itu masalah keluarga dan pengaruh masyarakat terhadap perkembangan sosial. Nah, perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh keluarga, masyarakat. Nah, keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang bersikap, menjaga emosi, dan cara berhubungan dengan orang lain. Nah, jika keluarga harmonis, penuh dengan rasa kasih sayang dan pola asuh yang baik, maka akan tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri dan mudah bergaul. Namun jika sebaliknya, jika keluarga sering bertengkar, apalagi sampai bercerai, atau pola asuhnya tidak tepat, maka anak bisa mengalami masalah dalam berperilaku dan bersosialisasi. Nah, masyarakat juga sangat mempengaruhi kualitas anak, seperti
norma sosial, lingkungan atau pergaulan, juga media sosial dan pengaruh globalisasi membentuk cara berpikir anak, cara bersikap anak, dan cara menilai sesuatu. Nah, jika lingkungan masyarakat baik, anak ini juga akan berkembang menjadi lebih positif dan berperilaku baik. Dan sebaliknya, jika anak ini diperlakukan buruk, maka akan meniru perlakuan buruk itu tersebut atau menimbulkan perilaku negatif. Kemudian materi yang keempat itu peran lingkungan terhadap individu, konflik, dan interaksi sosial. Nah, lingkungan berperan penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku individu. Nah, sementara konflik sosial ini, interaksi sosial menjadi bagian dari dinamika kehidupan masyarakat. Konflik dapat membawa dampak positif jika diselesaikan dengan baik dan bijak. Nah, sosial ini bisa menjadi kunci terciptanya hubungan yang harmonis dan seimbang dalam masyarakat. Baik, materi yang kelima yaitu konsep psikologi sosial tentang kenakalan anak remaja dan orang dewasa. Nah, peran keluarga dalam pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter, moral, dan kecerdasan sosial anak. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat anak belajar nilai-nilai kehidupan yang akan menjadi bekal dalam menghadapi tantangan sosial di masa mendatang. Nah, sementara itu, program rehabilitasi dan kebijakan sosial berfungsi untuk memulihkan, melindungi, dan memberdayakan individu yang mengalami masalah sosial agar dapat kembali berperan aktif di masyarakat. Nah, sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Nah, keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama ini dan masyarakat sebagai lingkungan yang membentuk karakter sosial, dan pemerintah melalui kebijakan sosial merupakan 3 pilar utama yang harus berjalan seiring dalam upaya membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.